Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study penelitian pendidikan fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang kegunaan kajian pustaka dan cara menyusunnya. Yang pertama adalah definisi kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait atau review of literatur. Biasanya kajian pustaka juga disebut sebagai review literatur atau literatur review. Peninjauan kembali terhadap pustaka yang terkait ini tentunya yang terkait dengan masalah penelitian kita atau variabel-variabel yang akan kita teliti. Semakin banyak seorang peneliti mengetahui, mengenal, memahami tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, tentunya yang berkaitan erat dengan topik penelitiannya, semakin dapat dipertanggungjawabkan caranya meneliti permasalahan yang dihadapi. Jadi sebelum melakukan penelitian, kita harus melakukan kajian pustaka, yaitu dengan meninjau pustaka-pustaka yang ada. Kegunaan kajian pustaka apa saja? Yang pertama, membatasi rumusan masalah, jadi memilih masalah yang terbatas dan menyelidikinya secara mendalam jauh lebih baik daripada penilaian dangkal dari masalah yang luas. Rumusan masalah kita harus spesifik, terukur, dan dapat dilakukan pengumpulan data dengan baik. Jadi kita harus memilih masalah itu yang mendalam, jadi yang dalam. Memilih masalahnya. Bukan masalah yang dangkal, tapi masalahnya itu luas. Misalkan kita mau mencari kesulitan belajar materi fluida. Nah, ini kan terlalu luas. Materi fluida itu ada fluida statis, ada fluida dinamis. Kita spesifik saja, misalkan kesulitan belajar materi tekanan hidrostatis. Nah, seperti penelitian saya waktu tesis itu, kesulitan belajarnya hanya untuk hukum 2 Newton. Lalu hukum Newton itu kan ada 1, 2, dan 3, tapi saya fokus ke hukum 2 Newton. Jadi lebih terbatas, dalam tapi terbatas tapi mendalam daripada dangkal tapi luas. Begitu juga misalkan dengan keterampilan siswa itu terlalu luas, atau hasil belajar siswa. Hasil belajar itu ada ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Kita fokus saja misalkan hasil belajar kognitifnya, atau dikatakan sebagai biasanya istilahnya prestasi belajar. Kita mengamati atau melihat bagaimana peningkatan hasil belajar kognitif atau prestasi belajar siswa. Jadi kita membatasi dari rumusan masalah. Melalui peninjauan literatur, peneliti dapat mencari bagaimana peneliti lain menentukan fokus penelitian yang bermanfaat. Jadi kita hanya melihat fokus penelitian yang bermanfaat. Jadi kita tidak meneliti secara luas, tapi kita sedikit tapi dalam. Yang dua, melibatkan hal yang baru dari penyelidikan. Melalui peninjauan literatur, peneliti harus menentukan penelitian apa yang telah dilakukan pada bidang yang diminatinya. Peneliti harus waspada kemungkinan penelitian terlewat. Atau misalkan penelitian yang akan kita lakukan itu sudah banyak yang meneliti. Jadi kita terlewat. Atau bukan hal yang baru lagi dalam penelitian, karena itu sudah mendapatkan hasil penelitian yang baik atau hasil penelitian yang signifikan.
Jadi penelitian itu sudah terlewat. Maka apa yang baru dari penelitian itu? Apa yang baru dari penyelidikan itu? Kita bisa mengetahuinya dari peninjauan literatur. Jadi kita bisa berubah arah ketika kita membaca kajian pustaka. Karena ternyata penelitian yang mau saya lakukan ini sudah banyak yang meneliti. Maka kita harus mengganti rumusan masalah kita ke hal yang baru dari suatu penelitian yang mau kita teliti. Yang tiga, menghindari pendekatan yang tidak berguna. Peneliti harus mewaspadai pertanyaan penelitian yang sudah terbukti tidak mendapatkan hasil penelitian yang signifikan. Misalkan pertanyaan penelitian, apakah ada hubungan antara gender dengan prestasi belajar siswa? Nah, ini sudah banyak hasil penelitian yang mendapatkan bahwa gender itu tidak ada pengaruhnya atau tidak ada hubungannya dengan prestasi belajar siswa. Gender ini adalah siswa laki-laki atau siswa perempuan, jadi tidak ada hubungannya dengan prestasi belajar siswa. Maka kita sebagai peneliti tidak perlu meneliti ini karena sudah terbukti tidak mendapatkan hasil penelitian yang signifikan. Yang keempat, mendapatkan wawasan metodologis. Informasi dari tinjauan literatur dapat memahami desain penelitian yang dilakukan penelitian lain. Jadi selain kita melihat dari tinjauan literatur itu, selain kita bisa melihat rumusan masalah yang dangkal tadi, kemudian kita bisa mengetahui bagaimana peneliti itu melakukan penelitian, kita juga bisa mendapatkan wawasan tentang metodologi atau cara melakukan penelitian. Jadi desain apa yang digunakan oleh peneliti, menggunakan kuantitatif atau kualitatif, misalkan dengan masalah yang sama tapi desainnya berbeda. Apakah desain yang digunakan peneliti lain itu lebih baik? Atau kita bisa melihat bagaimana hasil penelitian itu menggunakan desain yang digunakan peneliti, misalkan menggunakan desain kuantitatif dengan kuasi eksperimen atau dengan korelasional dan sebagainya. Yang kelima, mengidentifikasi rekomendasi penelitian lebih lanjut. Peneliti sering menyimpulkan laporannya dengan diskusi tentang masalah yang diangkat dalam penelitiannya dan rekomendasi untuk peneliti lain yang mungkin dapat dilakukan. Nah, ini yang sudah kita pelajari minggu lalu, jadi kita bisa mencari masalah itu dari rekomendasi penelitian lebih lanjut oleh peneliti lain. Biasanya di bagian akhir suatu penelitian, di bagian saran biasanya ada rekomendasi. 5. Mendalami landasan teori yang berkaitan dengan masalah. Banyak peneliti didesain untuk menguji teori untuk menjelaskan proses pembelajaran atau fenomena pendidikan lainnya. Jadi dengan kajian pustaka ini kita bisa mendalami suatu landasan teori yang tentunya berkaitan dengan masalah yang mau kita teliti atau yang mau kita selesaikan. Bagaimana penyusunan kajian pustaka? Yang pertama, mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Dari mana kita mendapatkan kata kuncinya? Tentunya kita mendapatkan dari judul penelitian kita. Di sana kita bisa menentukan variabel-variabel apa saja dalam penelitian kita. Apa variabel bebasnya, apa variabel terikatnya, apakah ada variabel kontrolnya. Yang B, membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan bisa didapatkan dari sumber perpustakaan, jurnal, buku, dan proceeding. Jadi kita melihat abstraknya dulu, kalau abstraknya itu sesuai, maka kita tindak lanjuti dengan full text. Membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur atau literatur map, urutan dan keterkaitan topik penelitian dengan referensi bibliografis secara lengkap. Jadi ketika kita melihat artikel, nanti di sana kita lihat
di bagian bibliografi atau kajian pustakanya, apakah ada yang sesuai dengan penelitian kita. Jadi kita dari satu artikel itu bisa mendapatkan artikel-artikel yang lain dengan melihat kajian daftar pustaka dari atau bibliografi dari suatu artikel itu. Yang dia membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Yang D membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara sistematis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Jadi dalam membaca artikel itu biasanya kalau yang saya lakukan adalah dengan menandai kalimat-kalimat penting yang sesuai dengan variabel kita. Nanti dari kalimat-kalimat itu kita bisa menyusunnya menjadi suatu paragraf yang baik yang berkaitan dengan variabel yang kita teliti. Yang E, pada akhir kajian pustaka kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian dilakukan berdasarkan literatur yang ada. Dan jelaskan orisinalitas dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan literatur yang sudah ada. Jadi seperti kita membuat dalam kalimat sendiri tapi mengacu pada literatur yang sudah ada. Hal-hal yang perlu diperhatikan menggunakan masalah penelitian sebagai fokus. Jadi kita menyusun kajian pustaka itu melihat masalah penelitian kita atau variabel-variabel yang akan kita teliti, membuat rencana urutan pencarian dan penulisan, menekankan keterkaitan pustaka dengan masalah penelitian. Jadi kita bisa membuat urutan, mana saja yang mau kita buat kajian pustakanya. Kalimat-kalimatnya perlu digarisbawahi, nanti kita tulis ke dalam satu paragraf yang baik. Saya berikan contoh dalam membuat daftar pustaka dan harus ada keterkaitan antara kajian pustaka dengan daftar pustaka itu harus ada keterkaitan. Ini adalah judul penelitiannya, ini dari tesis saya, pembelajaran dengan multirepresentasi untuk meningkatkan penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi hukum 2 Newton. Jadi dari judul ini tampak variabel bebasnya itu adalah pembelajaran dengan multirepresentasi, sedangkan ada 2 variabel terikat, penguasaan konsep, dan kemampuan pemecahan masalah. Dan materinya adalah fokus ke hukum 2 Newton saja. Rumusan masalahnya, sejauh mana pembelajaran dengan multirepresentasi dapat meningkatkan penguasaan konsep. Apa saja kesulitan yang masih dialami siswa sampai akhir pembelajaran dengan multirepresentasi berlangsung. Jadi ini saya dapatkan melalui kuantitatif dengan melihat peningkatan siswa saat pretest dan post-test. Jadi saya lakukan pretest dulu sebelum diterapkan pembelajaran multirepresentasi, kemudian post-test. Nanti hasilnya bagaimana peningkatan dari pretest ke post-test. Kalau ini dijawab dengan kualitatif. Dengan pengumpulan datanya saya menggunakan soal pilihan ganda beralasan. Nah, dari alasan siswa ini kita bisa mengetahui bagaimana kesulitannya dan dilanjuti dengan wawancara mendalam. Nah, untuk sejauh mana pembelajaran dengan multirepresentasi dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, ini juga dengan kuantitatif, dengan melihat kemampuan pemecahan masalah saat pre dan post test, bagaimana peningkatannya. Nah, dari penelitian itu, dari judul itu ada variabel bebasnya dan variabel terikatnya tadi. Maka kajian pustakanya yang saya buat adalah kesulitan hukum 2 Newton. Dengan penjelasan materi mengenai hukum 2 Newton itu bunyinya, pernyataannya bagaimana. Ini saya tulis dari buku Sherway and Jewett. Kemudian
kesulitan-kesulitan hukum Newton yang dapatkan dari kajian pustaka, dari Singh and Son, dari Brooks and Atkina, itu bagaimana? Nanti saya tuliskan di sini. Jadi saya membaca banyak sekali artikel. Jadi kesulitan itu antara lain apa saja, ini dapatnya dari artikel. Kalau ini tidak saya footnote ya, bisa langsung di sini atau footnote. Dan ini harus ditulis di kajian pustaka, di daftar pustaka, dengan baik. Nanti saya tunjukkan daftar pustakanya. Setelah kesulitan belajar kesulitan hukum 2 Newton tadi, lanjut ke pembelajaran dengan multi representasi. Ini adalah variabel bebasnya. Nah, ini adalah pernyataan saya sendiri yang kalimat pertama. Saya mendapatkan ini tentunya dengan membaca artikel-artikel, kemudian didukung oleh sumber-sumber teori dari artikel lainnya. Dari Rosengren, dari Prince and Waltrip. Jadi kita tidak bisa memiliki pendapat sendiri tanpa dukungan. Misalkan kita menulis fisika itu sulit. Nah, itu dari mana? Sumber apa saja yang mengatakan bahwa fisika itu sulit? Jadi kita tidak bisa menulis fisika itu sulit tanpa adanya sumbernya. Mungkin bisa dari artikel, dari buku, atau dari wawancara. Nah, itu kemudian itu adalah yang multi representasi. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang penguasaan konsep pada materi hukum 2 Newton. Jadi fisika itu apa? Dijelaskan di sini. Penguasaan konsepnya itu apa saja. Nah, ini saya dapatkan dari buku Anderson and Cradwell. Nah, ini dari teorinya. Jadi saya ini kalau yang penguasaan konsep dari buku. Ada bukunya tentang Anderson and Cradwell. Tentunya di sini saya masukkan juga penguasaan konsepnya yang saya teliti adalah dengan kompetensi dasar menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus. Kemudian lanjut ke kemampuan pemecahan masalah itu apa saja, karena banyak kemampuan pemecahan masalah menurut siapa. Kalau saya ini mendapatkan dari artikelnya Atkina. Nah, jadi banyak rujukannya. Nah, ini dari pemecahan masalahnya ada level-levelnya. Ada level analisis, ada level 4 knowledge utilization. Jadi ada 4 kategori. Nah, ini saya dapatkan dari mana? Dari artikel semuanya. Saya rujuk. Nah, sedangkan dalam penelitian saya nanti dijelaskan di sini kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini, karena setiap penelitian bisa berbeda kemampuan pemecahan masalahnya, mencakup kemampuan siswa dalam mengambil informasi dari representasi, jadi membuat representasi verbal, matematis, grafik, diagram bebas, dan diagram gerak, menggunakan informasi yang telah diperoleh dan menggunakan representasi yang dibuat untuk memecahkan masalah. Jadi ada level masalahnya, ada level 2, level 3. Nah, yang terakhir ini adalah kerangka berpikir. Nanti kita pelajari di materi kerangka berpikir. Terima kasih, demikian penjelasan saya. Maaf, ada yang belum. Daftar rujukan. Nah, daftar rujukan ini tentunya disesuaikan dengan daftar atau kajian pustaka. Biasanya disebutnya daftar rujukan atau daftar pustaka. Jadi kita urutkan dari huruf A terlebih dahulu sampai huruf Z, dari A ke Z. Kalau kita menulis artikel, rujukan artikel seperti ini. Jadi nama, tahun, judulnya, ini adalah jurnalnya, Learning and Instruction, itu tulis miring, online-nya, ini halamannya, ini websitenya, dan kita mengaksesnya kapan. Jadi ini dari artikel semuanya. Kalau kita dari buku, misalkan dari buku yang mana? Ini masih artikel. Nah, misalkan dari bukunya Leeds ini. Leeds, Barrett,
N. Morgan. Jadi kalau misalkan nama saya Ambarsari berarti Sari A. Nama belakangnya. Tahun, kemudian judulnya miring, New Jersey, Lawrence L. Brown Associates Inc. Jadi biasanya kotanya, kemudian titik 2 penerbitnya apa. Kalau dalam artikel kita yang miring itu adalah jurnalnya. Jurnal misalkan ini Physical Review Specific Topics Physics Education Research. Kalau misalkan dari buku yang miring adalah judul bukunya. Dan ini yang kita rujuk di kajian pustaka tadi, semuanya harus ada di daftar pustaka. Tidak boleh ada yang terlewat. Atau kita menyebutnya daftar rujukan. Urutnya dari A sampai Z. Jadi menulisnya juga harus baik. Nah, demikian penjelasan mengenai kajian pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.